Selamat sore, Romo, Bruder Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Maria Assumpta, Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Yohanes Ngatmo PR. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja, di depan altar umat. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan hikmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita bersama-sama doakan doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan Putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman, dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami, agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagimu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Margansih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya pengembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda pengantara rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Tuhan sertamu. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka Kristus Bangkit dari Puji Syukur nomor 524. Kita
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Saudara sekalian yang terkasih, Kristus yang bangkit menyapa para murid dengan sabda damai sejahtera bagimu. Kita mohon supaya hidup kita juga senantiasa dalam damai dan kasih Tuhan. Untuk itu marilah kita mohon layak ambil bagian dalam Ekaristi ini dengan mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Kita, kami meluruhkan Kita.
Dialah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat-Mu yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka. Sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan tekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah kelompok mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk menjalani hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagimu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Semua itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dalam api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia. Kamu bergembira dengan sukacita yang mulia dan tak terkatakan, karena kamu sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak Saudara sekalian, pertanyaan yang mudah. Apa yang dilakukan jemaat pertama, bacaan 1, dan para murid dalam bacaan Injil? Apa yang sama? Hah? Sing podo apane ngono lho? Jawabnya mudah saja. Mereka berkumpul. Selesai. Ya. Bacaan pertama menjelaskan bagi kita supaya kita sampai pada bacaan Injil itu benar. Mereka dikatakan berkumpul dan mereka semua membagi harta miliknya dan semua menjadi milik bersama. Jemaat perdana itu berkumpul karena apa? Karena percaya. Kita berkumpul di sini karena percaya juga. Lu ngopo kumpul nek ora percaya? Apa ngrumpi ya ta? Begitu loh. Begitulah pula para murid meskipun dalam ketakutannya, tetapi mereka dikatakan berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, tetapi mereka tetap percaya walaupun dalam ketakutan. Takut karena apa? Karena pemuka-pemuka agama dan pemuka bangsa Yahudi hendak menangkap mereka semua. Thomas seringkali dikatakan apa? Yang memilih Santo Pelindung Thomas, kalau kadangkala itu cerita itu dengan yakinnya, aku ngguyu, ya bener. Jane ra bener. Ya merasa saya milih Thomas karena saya itu selalu tidak percaya kalau belum lihat. Tak kandhani sampai mati kowe rung iso percaya tak kandhani. Iya toh. Lho aku percaya ning Gusti Allah, kapan sampean weruh Gusti Allah, ya toh. Ngono kan angel dijawabe ya. Maka
Thomas itu bukan orang yang tidak percaya, karena apa? Dia tetap kumpul dengan murid-murid yang lain. Ngono loh. Jadi ya, Thomas itu percaya. Dia mengatakan tidak percaya karena para murid mengatakan Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ya dadak nganggo rame. Mung kitab suci wera nulis kabeh. Thomas mengatakan, wah tenane, iya tak kandhani lho. Mulane kowe iki ngumpul aja sok lunga-lunga dhewe nganti. Itu kan catatan pertama ya ta. Ibu saudara sekalian. Pertemuan-pertemuan ngumpul-kumpul itu do melu wae. Ora usah ngenteni kaya Thomas. Dan apa yang dilakukan Thomas dikatakan tetap setia berkumpul dengan murid yang lain, sehingga pada hari kemudian ketika mereka berkumpul lagi dan Thomas ada di situ, Tuhan menegurnya. Apakah Thomas mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan Yesus? Kitab suci tidak mengatakan, tidak diceritakan. Kalau diceritakan mungkin jadi heboh. Yesus bekas pakune di leboni drijine Yesus ngono, mungkin Yesus ya lara to. Ya, kira-kira. Ya. Tetapi itulah, kitab suci hanya mengatakan ketika sudah melihat, ya, Thomas ditegur. Kemudian dari peristiwa itu yang dulu ya, sekarang kita tidak boleh ya, aturan baru. Apa yang dikatakan Thomas ketika sudah melihat Yesus? Dia hanya mengatakan dia Tuhanku dan Allahku. Seperti kalau kita misal lalu pasti diangkat itu, dulu umat menjawab ya Tuhanku dan Allahku. Itu saya kira oleh, aku lali aku. Soalnya pas pengumuman gue aku neng Papua dari Ranggagat. Enggak tahu saya. Aku itu emang tak batin. Semisal dewi ngono, tak angkat dewi ya Tuhanku dan Allahku. Dengan kata lain apa? Kita semua yang berkumpul dan percaya lebih dipertegas lagi seperti pengalaman Thomas yang berjumpa dengan Yesus, tidak hanya melihat tetapi menyambutnya. Begitulah Bapak Saudara sekalian. Maka kita semua sudah diajari sejak dulu kala, sebelum menerima komuni, sakramen Maha Kudus, sembayang. Sembayangnya apa? Saiki ning puji syukur yang kalau ada. Kalau dulu dia diwarai lesan zaman aku ya, ning desa Rongono Buku. Setelah menerima sakramen Maha Kudus, doa lagi. Bapak Ibu, setelah menerima komuni itu jangan ribut saja. Mosok romo ngono dadak di ngomongi, ora tak ngomongi ribut tok. Ya toh, sing goleki payungku meneng ngendi? Sing opo? Wis kukut-kukut, bukune dikempit. Wis opo meneh? Wis arep mangkat mulih. Ono sing teko karek kumini bar kumini mulih. Romo ngawur wae, tak kandhani yo. Misale niki kok ndak dikarani nyebut sapa-sapa. Enggak, tapi ada. Yo ora kene ra ono, tapi ono. Ono ngendi ra ono kene. Ndak darani aku ngeloki sapa-sapa. Ada. Dadi apa? Begitu mulai misal itu lupa. Kalau misalnya sudah mulai itu dhek jaga gerbang. Gerbangnya kok dadak dijaga ya ngopo to ya. Besok karo udut-udut meneh.
Bareng wis arep kumini, wih kumini, cucek. Amin. Bar kuwi mulih. Aku udah batin, ini wong iki ngopo? Ya, gitu loh. Romo kok ngerti? Lho, no pasturan CCTV ini lengkap kok. Ojo meneh ning gerbang, ning kamar mandi wae ana CCTV ini kok. Mbrono sampe. Maka Bapak Saudara sekalian, untuk tempat-tempat rahasia ya ada. Minimal di depan kamar mandi ada, ngono lho. Jadi umpama maling utawa peristiwa apa itu mudah dilihat di CCTV. Jam piro peristiwanya ono. Ono maling karek buka, malinge sapa ngono. Sing repote malinge nganggo wig, ngono terus nganggo masker, si nganggo topi. Angel. Mula tak ajari, nek mlebu ning pasturan sampean nganggo wig, nganggo topi, nganggo masker. Itu ora konangan sapa emang sing mlebu. Ya. Dan itulah saat perjumpaan kita dengan Yesus supaya kita kita rasakan, kita hayati dengan sungguh-sungguh karena Yesus hadir membawa damai sejahtera. Itulah Bapak Saudara sekalian. Kalau kita merenungkan sungguh-sungguh peristiwa menyambut Sakral Maha Kudus memang dikatakan menjadi saat yang paling sakral, paling kudus bagi kita. Selain jadi misa itu dua hal, satu merenungkan sabda, yang kedua Ekaristi. Nah, di situ dengan bersatu dengan Yesus Kristus yang berkenan hadir di tengah-tengah kita bangsa manusia yang membawa damai sejahtera, mengarahkan hidup kita untuk menjadi anak-anak Allah dengan sungguh-sungguh. Bacaan kedua bagi kita, apa yang dikatakan Petrus di sana. Bergembiralah akan hal itu. Apa hal itu? Adalah keselamatan. Ya dinyatakan pada akhir zaman. Akhir zaman itu kapan? Kita tidak usah nunggu kiamat. Akhir zaman itu saya anggap kalau kita sampai pada kegelisahan, sembahyang. Ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak dan oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana dan diuji kemurniannya dalam api. Dengan demikian kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia. Inilah bagian dari kehidupan kita sekarang. Yesus tidak menampakkan diri lagi kepada kita. Nah, Yesus menampakkan diri lagi kepada kita heboh semua. Gandani ya. Aku terus saiki tuh tak pikir-pikir zaman saiki lho ya. Ono penampakan ora percaya. Ada penampakan Maria, ora ono. Bisa ning Ratu Kenya kuwi tau dihebohkan. Maria menampakkan diri. Dunia menjadi redup gitu. Terus aku ditakoni, apa pendapatmu? Ya luar biasa. Seandainya kamu waktu itu ada di sana, apa yang kamu buat? Maria tak idoni, aku ngono. Kok iso? Iya toh. Maria beneran itu kan Maria, Ibu Maria ya toh. Nah Ibu Maria bener, tak idoni kan mesti ya ampun anak gue kok ngidoni aku, ngono kira-kira Maria.
Nek Maria tak idoni nesu, oh Maria iblis itu Maria, ngono. Nah, itulah. Maka, nah, Bapak Saudara sekalian, wong dong cerita heboh. Oh, iya luar biasa. Oh, iya, Maria terus nggawa apa aku? Rupane kaya apa? Ketutup cahaya. Karena konangan ya ta. Wong cerita lho ndupuk ae bareng ditakoni sing detail ra mudeng. Maria rupane kaya apa? Ngono. Ya penuh cahaya sehingga mukanya enggak kelihatan. Ngono ta. Pinter tak ajari sampean nar gawe kesaksian gawe terus sing kira-kira sing angel ditebak ngono tutupen nganggo cerita sing ora gampang, ya ta. Yesus datang. Numpak apa? Numpak jaran. Jarane rupane apa? Wah, bercahaya ndak kelihatan. Pokoknya hanya putih bercahaya. Ngono aman. Kuwi cerita sing paling ora iso dibuktekke tak kandhani. Susah. Maka saudara sekalian, pada hari ini kita semua diajak untuk semakin percaya karena kita bukan hanya melihat lagi seperti Thomas tapi lebih dalam adalah kita menyambut Yesus Kristus dalam Ekaristi ini. Ia menyertai, ia membimbing kita, ia memberikan damai sejahtera kepada kita kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya ke Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan kesejahteraan kita. Bagi persekutuan bangsa kita, semoga Bapa memberkati bangsa kita. Semoga tercapailah rekonsiliasi dalam masalah-masalah yang masih memecah belah bangsa kami. Semoga baik para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari yang depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Marilah kita mohon. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi dunia yang berada dalam cengkraman perang dan kekerasan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan, semoga senjata-senjata perang tidak dipergunakan lagi di seluruh dunia, sehingga kasih dan persaudaraan menang atas kebencian dan kekerasan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita sendiri di sini, semoga iman kepada Yesus menuntun kita, sehingga kita dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Yalah Bapa yang Maha Rahim, Putramu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami layak ambil bagian dalam kalan Kristus. Dia telah berkenan menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dalam percampuran anggur dan air ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan umat-Mu. Semoga setelah diperbarui dengan pengakuan iman-Mu, mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, kami dapat mencapai kebahagiaan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami memuji Dikau Tuhan teristimewa pada masa ini. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya, kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya, kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka Tuhan, kami mengagungkan Dikau bersama para malaikat dan para kudus yang tak hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo, dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Datanglah kerajaan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Inilah Yesus Kristus penyelamat kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Kemudian pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada